Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita dan di samping kita ya terpampang hamparan sungai yang subhanallah ya, alangkah indahnya. Kita melihat air mengalir, kemudian ada terpaan angin. Maka ini memberikan sebuah perasaan yang damai bagi diri kita. Ketika kita melihat air yang tenang, terbawa oleh arus, maka ini memberikan rasa ketenangan yang ada di dalam diri kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala beberapa kali memberikan perumpamaan tentang kehidupan kepada kita hamba-hambanya dengan air, agar kita agar kita bisa mengambil pelajaran. Padanya terdapat tanda-tanda agar kita bisa mengambil faedah dalam menjalani kehidupan kita ini. Para ahli hikmah mereka mengatakan hidup ini seperti air, ataulah hendaknya kita menjadikan hidup ini seperti air yang selalu mengalir. Air itu selalu mengaliri daerah-daerah yang kering. Maka demikianlah kehidupan ini. Maka nasihat ini saya sampaikan khusus kepada saudara-saudaraku yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa masalah-masalah yang terkadang masalah ini datang kemudian menjadikan hambatan dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita sulit untuk beranjak dari hal tersebut. Maka sebagaimana dengan mengalirnya air, hendaknya kita pun demikian. Sesungguhnya air itu, jemaah sekalian, apabila dia tergenang dan tidak mengalir, maka akan ada dua kemudaratan. Yang pertama, dia akan menimbulkan penyakit. Air yang tergenang ketika dia tidak mengalir, maka dia akan menimbulkan penyakit. Demikian halnya dengan orang-orang yang dirundung masalah. Ketika mereka terpaku pada masalah tersebut, mereka tidak bisa beranjak. Maka hal ini akan menimbulkan banyak penyakit. Perasaan sesak. Bahkan bisa menggiring seseorang kepada keputusasaan. Kemudian yang kedua, air ini apabila dia tidak mengalir, maka dia tidak akan mengaliri daerah-daerah yang lain, sehingga menyebabkannya menjadi kering. Maka demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita dirundung oleh masalah, dan kemudian kita terpaku dengan masalah tersebut, maka akan ada bagian-bagian yang kita tidak bisa memberikan hak mereka, sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dia bisa menimbulkan kemudaratan pada diri kita, pada fisik dan pada pikiran kita. Maka alangkah indahnya ketika kita menyikapi kehidupan ini sebagaimana air mengalir. Masalah adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, jemaah sekalian, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena dia merupakan sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Dan musibah apa saja yang menimpa di dunia ini dan tidak juga pada diri kalian, melainkan telah tercatat di dalam kitab sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Hal itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kita dengannya. Kemudian kita mengharapkan pahala darinya. Dan kemudian hendaknya kita tidak menjadikan masalah ini menyebabkan kita terhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita menghentikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Maka buat apa kita menangisi sesuatu yang telah terjadi? Kita tidak bisa berubah masa lalu. Karena
Masa lalu adalah sesuatu yang telah berlalu. Merencanakan masa lalu adalah perbuatan yang bodoh. Demikian halnya, buat apa kita merasa takut dengan masa yang akan datang terhadap sesuatu yang belum terjadi pada diri kita. Hal yang terbaik yang kita lakukan adalah melakukan perbuatan pada hari ini yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik. Masa lalu dari kekurangan-kekurangan kita, kita sikapi dengan istighfar dan memperbaiki diri. Adapun masa yang akan datang, kita sikapi dengan banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini, kita sikapi dengan kesungguhan. Maka jadilah seperti air yang mengalir. Ketika kita timpa kepada satu permasalahan, maka lakukanlah hal yang bisa kita lakukan. Dan jadilah orang yang senantiasa ridho, orang yang senantiasa menerima dan bersabar serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farqab." Apabila engkau telah selesai melakukan pekerjaan, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.